Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'du. Materi kita sampai pada pembahasan tentang bagaimana mengelola dhamir. Jadi bagi kelas yang sudah, maka ada Bapak silakan ulang lagi. Semoga lebih paham. Bagi yang belum, semoga yang online ini kawan dipahami. Nah, kita sampai berbicara tentang tentang cara kita membedakan kenapa dalam kalimat dhahaba at-tulab dengan at-tulabu dhahabu. Nah, kenapa berbeda dalam kalimat dhahabat tulab dengan at-tulabu dhahabu? Kenapa di sini tidak ada waw sedangkan di sini ada waw? Nah, maka alasan sederhana kenapa dalam kasus ini tidak ada waw sedangkan dalam kasus ini ada waw itu adalah alasan bahasa kita, kaidah dasar dalam sebuah kalimat sempurna. Nah, kalimat sempurna itu atau al-jumlah al-mufidah dalam bahasa Arab itu ada jumlah ismiyah, ada jumlah fi'liyah. Nah, jumlah fi'liyah itu ketika dalam suatu kalimat terdiri dari fi'il plus fa'il. Nah, sedangkan kalimat jumlah ismiyah itu adalah ketika ada mubtada plus khabar. Selalu kayak itu, selalu seperti itu kaidah dasar dalam ketika kita ingin membuat kalimat dalam bahasa Arab. Nah, maka ketika kita menemukan ada fi'il, maka lazimnya ada fi'il, maka ada fa'il. Dan begitu pula ketika kita menemukan ada mubtada, maka lazimnya ada khabar. Seperti itu. Nah, fi'il, fa'il, dan letak fa'il itu selalu setelah fi'il. Ingat, letak fa'il selalu berada setelah fi'il. Maka tidak ada ceritanya fa'il berada di depan. Jadi selalu fa'il berada di belakang dari fi'il. Setelah kita sebutkan fi'ilnya, lalu ada yang namanya fa'il. Dan dalam bahasa Arab, fa'il atau pelaku itu bisa dua macam, berupa isim zahir, yaitu isim yang bukan dhamir, dan juga bisa berupa isim dhamir. Nah, jadi fa'il dalam bahasa Arab itu bisa dua macam, bisa berupa isim zahir, bisa berupa isim dhamir. Nah, lalu apa kaitannya dengan kalimat yang dua macam ini? Nah, dalam kasus kita mengatakan dhahabat tulabu, maka kita menemukan ada fi'il, ada apa fi'ilnya? Yaitu dhahaba. Dhahaba. Lalu setelah fi'il maka ada fa'il. Mana fa'ilnya? Di sini kita menemukan ada suatu isim zahir. Nah, sebelumnya apa isim zahir? Isim zahir itu bukan dhamir, isim yang bukan dhamir. Nah, di sini kita menemukan ada kata at-tulab, dan kata tulab di sini itu layak untuk menjadi fa'il dari perbuatan dhahaba. Maka berarti kita katakan ini fi'il dan ini fa'il. Berarti fi'il tersebut sudah menemukan fa'ilnya. Mana fa'ilnya? At-tulabu. Selesai. Nah, tidak masalah. Nah, lalu ketika kita lihat kalimat yang sesudahnya, yaitu at-tulabu, nah maka sebelumnya anggap ini tidak ada. Berarti kalimatnya apa? At-tulabu dhahaba. Sebelumnya seperti itu. Namun ternyata yang kita dapati, tulab yang di sini tadinya dia merupakan fa'il dari dhahaba, ternyata di sini dalam kasus kalimat seperti ini, tulab itu bukan lagi posisinya setelah fi'il, tetapi dia berada sebelum fi'il, bahkan dia berada di awal kata. Nah, ketika ada isim berada di awal kalimat, maka berarti isim tersebut kita posisikan sebagai mubtada. Oke, selesai. Ada mubtada, otomatis ada khabar. Namun ternyata dalam kalimat yang kita temukan tidak ada khabar. Kenapa? Karena yang ada di sini hanya berupa fi'il saja. Nah, maka
ketika kita belum menemukan isim yang bisa menjadi khabar untuk mubtada ini, maka nanti kita cari, kita urus yang ada dulu. Kita sekarang punya fi'il, dan apa? Setiap ada fi'il ada fa'il. Nah, sebagaimana tadi kita jelaskan, yang namanya fa'il itu bisa dua macam, berupa isim zahir, bisa juga berupa isim dhamir. Ketika kita tidak menemukan ada fa'il untuk satu fi'il berupa isim zahir, maka carikan fa'il berupa isim dhamir. Oke? Nah, ketika kita tidak menemukan ada isim zahir yang bisa menjadi fa'il dari suatu fi'il, maka carikan dhamir yang akan menjadi fa'il dari fi'il tersebut. Nah, di sini ada dan ada. Dan kita tidak menemukan ada isim zahir yang layak untuk menjadi fa'il dari perbuatan ini. Nah, ketika tidak ada isim zahir, maka carikan dhamir yang bisa melambangkan tulab. Jadi ingat, tulab ini tidak bisa menjadi fa'il. Kenapa? Karena dia punya statusnya adalah mubtada. Maka tidak mungkin lagi dia menjadi fa'il dari perbuatan ini. Nah, maka waktu itu kita carikan dhamir yang bisa melambangkan at-tulab. At-tulab itu artinya apa? Dia beberapa orang siswa. Dia jamak dari talibun, talibani, tulab. Berarti beberapa orang siswa, beberapa orang laki-laki. Nah, dhamir yang bisa melambangkan beberapa orang laki-laki dalam bahasa Arab itu adalah disebut dengan yang namanya wawul jamaah. Maka kita letakkan waw di sana. Dan nanti kita juga letakkan alif di sana untuk menemani waw tersebut. Jadi ada waw yang akan menjadi apa yang kita letakkan di situ. Kenapa ada waw? Waw ini dia adalah wawul jamaah yang melambangkan beberapa orang siswa, dan dia merupakan isim dhamir. Dhamir apa? Dhamirun barizun muttasil dalam keadaan rafa. Nah, maka berarti waw inilah yang akan menjadi fa'il untuk perbuatan dhahaba. Jadi ada fi'il, ini fi'il, dan ada fa'il. Ada fi'il, ada fa'il. Berarti sudah tercukupi, sudah terpenuhi. Ada fi'il, ada fa'il. Nah, itu alasannya kenapa di sini tidak ada waw sedangkan di sini ada waw. Di sini tidak ada waw, kenapa? Karena fi'il ini sudah punya fa'il berupa isim zahir. Sedangkan di sini kenapa fi'il ini membutuhkan waw? Karena waw ini merupakan dhamir. Kenapa perlu dhamir? Karena fi'il ini tidak memiliki fa'il berupa isim zahir. Maka carikan fa'il berupa isim dhamir. Apa dhamir yang bisa melambangkan tulab? Dhamir yang bisa melambangkan tulab adalah waw. Wawul jamaah. Maka kita letakkan di sini waw jamaah sebagai fa'il dari perbuatan ini. Ada fi'il, ada fa'il. Maka mereka berdua menjelma menjadi jumlah fi'liyah. Ketika mereka telah berubah menjadi jumlah fi'liyah, maka berarti mereka itu sudah menjadi yang namanya isim. Dan ketika mereka telah menjadi isim, maka jumlah tersebut layak untuk menjadi khabar. Seperti itu. Jadi kenapa berbeda antara dia dengan dia dengan dia berbeda? Di sini tidak ada waw, di sini ada waw. Maka alasannya kenapa? Karena setiap fi'il memerlukan fa'il. Dan di sini sudah ada fa'il berupa isim zahir, sedangkan di sini tidak ada fa'il yang berupa isim zahir. Ketika tidak ada fa'il berupa isim zahir, maka carikan fa'il berupa isim dhamir. Dan dhamir yang bisa melambangkan beberapa orang laki-laki itu adalah wawul jamaah. Nah, sekilas kita sebutkan ada beberapa dhamir yang perlu kita kenal. Di antaranya adalah waw. Waw yang ada di ujung fi'il madhi nomor 3. Begitu pula ujung fi'il mudhari nomor 3 dan nomor 9. Maka di situ ada huruf waw. Nah, waw itu adalah wawul jamaah. Wawul jamaah itu yang akan melambangkan beberapa orang perempuan. Kemudian selain waw juga ada nun yang kita sebut dengan
nunu niswah, yang nanti akan melambangkan beberapa orang perempuan. Kemudian selain itu kita juga mengenal yang namanya alif atau alifun tasniyah, yang melambangkan beberapa orang dua orang manusia, baik laki-laki ataupun perempuan ataupun campur laki-laki dan perempuan, maka kita gunakan dhamir yang melambangkan mereka adalah alif. Nah, ini adanya di mana? Adanya pada fi'il mudhari nomor berapa? Nomor 6, sama pada fi'il madhi nomor 6. Dan dia juga ada pada fi'il mudhari nomor 12. Nah, kalau alif ini ada pada fi'il madhi nomor 2, juga pada fi'il madhi nomor 5, juga pada fi'il mudhari nomor 2, 5, 8 dan 11. Seperti itu. Nah, kemudian contoh lain supaya lebih bisa dipahami. Misal kita katakan at-talibat dengan apa? Zahabat. Zahabat at-talibat. Nah, di sini at-talibatu zahabna. Nah, kenapa berbeda dua pola kalimat ini? Yang satu kita katakan zahabat at-talibatu, sedangkan di sini at-talibatu zahabna. Maka alasan kenapa berbedanya dia dengan dia itu adalah alasan yang sama kenapa dia dan dia berbeda. Kenapa di sini kita tambahkan nun, kenapa di sini tidak ada nun? Nah, maka alasannya tadi zahabat at-talibatu. Zahabat itu fi'il. Dan kenapa di sini ditambah tak? Nah, maka ditambahkannya tak di sini itu fungsinya apa? Fungsinya adalah menunjukkan bahwasanya pelaku dari perbuatan ini adalah perempuan, muannas. Maka kita tambahkan tak. Makanya tak di sini kita sebut dengan tak nis. Seperti itu. Nah, di sini ada fi'il zahaba, asalnya zahaba, tapi karena pelakunya perempuan maka tambahkan tak, zahabat at-talibatu, dan pelaku dari zahabat ini adalah at-talibat yang merupakan isim zahir. Maka kita katakan zahabat at-talibatu dan dia merupakan fa'il. Selesai, ada fi'il, ada fa'il. Namun beda kasusnya dengan kita mengatakan at-talibatu zahabna. Maka di sini talibat yang di sini merupakan fa'il, namun dalam kalimat ini at-talibat bukan fa'il, tapi dia isim yang berada di awal kata, awal kalimat. Maka berarti dia mubtada. Nah, ketika dia mubtada, maka berarti dia marfu. Nah, pakai dhammah. Itu kalau kita pakai nahwu sekarang kita sorot. Nah, ada mubtada, otomatis ada khabar. Namun yang ternyata di sini yang kita dapati tidak ada khabar, yang ada hanyalah fi'il. Anggap ini tidak ada sebelumnya. Nah, yang ada hanyalah fi'il, dan fi'il sendiri itu tidak bisa menjadi khabar. Maka kita urus ini dulu. Bagaimana? Ternyata ada fi'il, dan fi'il ini tidak memiliki fa'il setelah dia. Tidak ada isim zahir yang bisa menjadi fa'il dari perbuatan ini. Nah, maka sama seperti penjelasan sebelumnya, ketika setelah fi'il ini tidak ada isim zahir yang bisa menjadi fa'il, maka carikan dhamir yang bisa melambangkan at-talibat. At-talibat itu apa? At-talibat itu jamak dari talibatun. Satu orang siswi talibat, dua orang talibatan, dan beberapa orang siswi itu talibat. Nah, jadi dia adalah beberapa orang perempuan. Nah, maka dhamir yang bisa melambangkan beberapa orang perempuan itulah yang akan kita letakkan di sini, yang akan menjadi fa'il dari perbuatan zahabat. Nah, apa? Nah, maka dari yang tiga macam ini, dhamir yang bisa melambangkan perempuan adalah nunun niswah. Maka letakkan di sini nun zahab. Nah, tadi zahab. Nah, maka nun inilah yang akan menjadi
fa'il untuk zahaba. Ini fi'il. Dah, berarti ada fi'il, ada apa? Fa'il. Fi'ilnya zahaba dan fa'ilnya nun niswah dhamirun barizun muttasilun. Oke, dah, semoga bisa dipahami. Jadi setelah ada mubtada dan kita telah menemukan ada fi'il dan fa'il, dan ternyata fi'il fa'il ini mereka menjelma menjadi yang namanya jumlatun fi'liyah. Ada jumlah fi'liyah, dan jumlah fi'liyah itu berarti dia merupakan isim. Ketika dia telah berubah menjadi isim, maka dia bisa kita posisikan sebagai khabar. Selesai. Jadi seperti itu seperti itu penjelasan kenapa ada dua kalimat yang berbeda polanya dan berbeda bentuk fi'ilnya. Di sini tanpa waw, di sini dengan waw. Di sini tanpa nun, di sini dengan menggunakan nun. Alasannya kenapa? Karena setiap fi'il memerlukan fa'il, dan fa'il itu bisa berupa isim zahir, bisa berupa isim dhamir. Kalau tidak ada isim zahir, maka carikan dhamir yang bisa melambangkan kata yang ada sebelum fi'il tersebut, yang bisa melambangkan atau menggantikan posisi dari kata yang ada sebelumnya. Seperti itu. Lah, sampai sini saja pertemuan kita, semoga bisa dipahami. Bagi yang belum paham silahkan tanya di kolom komentar atau langsung chat juga boleh. Itu subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Allahumma fa'alna ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.